Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu Eva. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, Bu. Biasa. Iya, Biasa. syukur kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa di dalam ruangan ini dengan keadaan sehat. Nah, Ibu, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, Ibu mengabsen dulu siapa-siapa saja yang tidak hadir. Ratna? Hadir, Bu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah bagusnya kita berdoa dulu. Nah, saya serahkan tugas yang untuk memimpin doa kepada Alfonsius. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, mari kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita mohon berkat Tuhan. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih bagi anak saya Alfonsius yang telah membawakan doa pembukaan di pagi hari ini. Nah, anak-anak, coba lihat judul pelajaran kita pada pagi hari ini, Gereja sebagai Umat Allah. Nah, mungkin anak-anak tidak asing lagi mendengarkan apa itu gereja dan siapa itu umat Allah. Nah, untuk lebih mendalami apa itu gereja sebagai umat Allah, anak-anak harus paham dan mengerti, harus bisa memahami gereja sebagai umat Allah dan bersyukur atas rahmat sebagai umat Allah menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mendalami pelajaran kita ini, coba semua anak-anak Ibu, coba kamu perhatikan dulu yang ada pada gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, coba dulu Kumtum, pada gambar ini menceritakan gambar apa ini? Sejauh yang kamu lihat. Ini bangunan gereja, Bu. Gereja Katolik Santa Maria. Iya, bahwa itu adalah gereja Katolik. Sungguh bagus. Bahwa di situ ada dibuat, nah, Santa Maria. Nah, untuk mendalami, coba dulu, ini ada video Ibu. Coba dulu kamu amati, kamu perhatikan, pada video yang Ibu berikan pada pagi hari ini, nanti setelah selesai video itu, ada nanti pertanyaan Ibu kasih. Nah, nanti Ibu tahu siapa yang benar-benar mengikuti pelajaran dan siapa yang tidak. Jadi, sekarang Ibu putarkan video. Coba kamu simak dengan baik, dengan seksama. Umat Allah sudah digunakan dalam perjanjian lama seolah-olah hanya merupakan tambahan pendengar dan pelaksana. Sehingga gereja hendaknya umat. Dan bagi kita sebagai orang-orang Katolik, mengumat berarti aktif dan giat dalam setiap kegiatan gereja. Bukan hanya datang pada gereja atau pada saat misa, tetapi aktif dalam setiap kegiatan. Contohnya soal lingkungan dan sebagainya. Itulah dasar dari atau ciri khas. Anak-anak, udah dilihat tadi gambarnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, udah jelas dilihat, diamati apa-apa saja yang ada pada video tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, untuk mendalami video itu, Ibu kasih pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaannya. Apa-apa saja yang kamu lihat pada video tersebut? Coba dulu Ratna, kamu berikan. Ibu Nampak? nampak, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Nah, di sini ada dua pertanyaannya untuk mendalami video tadi yang Ibu bagikan. Nah, sekarang Ibu tanya dulu Ratna, apa yang terjadi dalam video yang baru saja kita amati? Ya, di situ tadi ditampilkan, Bu, sejauh saya lihat ada pembinaan sekolah minggu, ada perayaan Ekaristi, Bu. Ya, bagus. Nah, yang kedua, gereja itu menurut kalian apa? Coba Ibu tanya dulu, ini Davide. Baik, Bu. Menurut saya, gereja itu bisa kita lihat dari segi gedung atau secara fisik. Tetapi
juga bisa dilihat dari segi rohani, Bu. Misalnya perkumpulan orang-orang atau perkumpulan umat Allah di suatu tempat untuk berdoa atau beribadat. Seperti itu, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang kita simpulkan, kita satukan persepsi kita, pendapat kita bahwa gereja itu apa. Nah, bahwa gereja itu adalah gedung, ya benar. Nah, bahwa gereja itu adalah tempat ibadat, ya benar juga. Nah, bahwa gereja itu adalah persekutuan umat beribadat. Nah, benar juga. Gereja itu merupakan salah satu ajaran. Nah, boleh juga. Nah, untuk mendalami pelajaran kita pada pagi hari ini, coba sekarang Ibu bagi dulu dalam kelompok. Ada 3 kelompok. Ratna, Kuntum, Depide kelompok pertama, sedangkan Alfonius sama ini Haryono kelompok 2 dan Mariono sama Depide kelompok 3. Jadi coba dulu kalian baca dulu dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Baca dulu kira-kira 2 menit atau 3 menit. Setelah itu nanti ada pertanyaannya untuk mendalami kitab suci. Nah, Ya, Bu, siap. udah dilihat pertanyaannya, anak-anak? Enggak, Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang Ibu ini ya, udah siap ya? Kerja kelompoknya sudah? Sudah, Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang coba kita dalami pendalaman kitab suci. Sebutkanlah pesan keseluruhan teks Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Nah, sekarang Ibu unjuk dari kelompok 1. Hai, Bu. Pesan keseluruhannya yang saya baca itu supaya kita bertekun di dalam doa, sehati, sepemikiran, seperti yang dilakukan oleh para rasul. Bagus, 100 untuk kelompok Kuntum. Nah, untuk nomor 2, jelaskanlah makna gereja menurut teks kitab suci tersebut dan sebutkanlah ayat kitab suci itu. Nah, Ibu serahkan dari kelompok kedua. Ya, Bu. Ciri-ciri Ya, gereja. coba dulu nakku, kamu sejauh yang kalian dari kelompok kalian, ayo. Ya, ini tadi habis diskusi toh, Bu. Ciri-cirinya adalah 1, rajin berkumpul, berdoa, kemudian berbagi satu sama lain. Itu, Bu, yang kami dapatkan. Ya, bagus. 100 untuk kalian anak-anak Ibu. Ternyata kalian anak-anak yang pintar, luar biasa. Nah, untuk mendalami pelajaran kita untuk pada pagi hari ini anak-anak. Nah, coba Ibu memberikan ini pertanyaan. Kasih kelompok ya. Nah, ada 1 kelompok wajib menjawab 1, gitu ya. Nah, coba ini kelompok Alfonsius dulu. Pertama, jelaskanlah arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Coba. Jelaskan arti dan makna gereja sebagai umat Allah. Baik, Bu, saya mencoba menjawab nih, ya. Gereja sebagai umat Allah yaitu kita semuanya yang sudah dibaptis dan menjadi anggota gereja. Sekarang untuk mendalami pelajaran kita itu, Ibu memberikan catatan sedikit. Nah, coba dicatat sedikit ya, anakku. Hidup mengumat pada dasarnya merupakan hal gereja itu sendiri. Untuk mengakhiri pelajaran kita tadi,
sekarang Ibu bertanya dulu, sudah jelaskah pelajaran kita pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Sudah. Mas, Bu. Iya. Nah, udah jelas ya. Nah, sekarang Ibu kasih tugas dan kerjakan nanti di rumah. Tugasnya, tuliskan tugasnya, peserta membuat refleksi berdasarkan cerita tersebut sebagai anggota gereja umat Allah dalam kehidupannya sehari-hari dari cerita penglihatan seorang rahib. Itulah tugasnya dalam 1 minggu ini. Paham? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Paham, Bu. Ya. Sekarang sebelum kita mengakhiri pelajaran kita ini, Ibu bertanya, ada pertanyaan kira-kira yang masih dia belum mengerti apa itu makna gereja, apa arti gereja, bagaimana ciri-ciri gereja itu, nah apa dasar konsekuensi gereja itu, ada? Ibu kasih waktu 1 menit sampai 2 menit. Kalau ada, biar Ibu ulangi. Sudah jelas semua? Jelas, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya ya anak-anak. Minggu depan Iya, Bu. mulai kita tugasnya sudah terkumpul, dikoordinir oleh Ratnawati. Oke, ketua kelasnya ya. Nah, sekarang kita tutuplah pelajaran kita dengan kita akhiri dengan doa penutup yang dibawakan DPD. Ibu Persan, ayo. Terima kasih, Bu. Teman-teman semua, marilah kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Amin. siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, sampai Selamat jumpa. siang, Bu. Nah, Pak Ponsius bentarnya Baik, atau bagi yang lain pun boleh. iya. Baik, terima kasih Bu Eva. Saya sangat mengapresiasi segala usaha Bu Eva untuk bisa mengajar kita bersama pada sore hari ini. Secara materi bagus, penguasaan juga bagus. Saya kira itu secara umum tampilan Bu Eva itu powerful sekali, semangat sekali, bagus sekali, membuat kita semangat. Penutup yang Gitu. Luar biasa. Saya kira itu saja. Terima kasih.